Ulumuddin, Bapak Ahmad Nur SPI, yang kami hormati, Bapak Haji Ilmi SPD selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati, Bapak Ibu Guru SMA Islam Ulumuddin, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di aula SMA Islam Ulumuddin ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, para ulama, dan semoga termasuk kita semua yang senantiasa mendamba-dambakan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Hadirin sekalian, alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti sebuah acara, yaitu Talkshow Suara Demokrasi. Sebelumnya, saya Cici Novia Isyana selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara talkshow pada pagi hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan Kepala Sekolah SMA Islam Ulumuddin. 4. Acara inti pemaparan materi. 5. Doa. 6. Penutup. Menginjak acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara yang ketiga, yakni sambutan Kepala Sekolah SMA Islam Ulumuddin kepada Bapak Ahmad Nur SPI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Helmi SPD selaku narasumber untuk agenda kita nanti, yaitu Talkshow Suara Merdeka. Ya, yang terhormat Bapak Ibu semua dan anak-anakku sekalian, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini yang cerah, ya, mudah-mudahan kita dicurahkan
taufik dan hidayahnya serta barokah dalam kita menuntut ilmu. Ya, jangan lupa kita niatin kita adalah ibadah menuntut ilmu karena Allah Ta'ala dengan tuntunan Rasulullah. Mudah-mudahan dengan niat itu segala aktivitas kita akan mendapatkan barokah. Dan tidak lupa kita ucapkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan bimbingan beliau kita semuanya ya sebagai dewan guru dan Anda semua ya sebagai penuntut ilmu dalam aktivitasnya tidak lepas apa yang disampaikan oleh Nabi kita. Insya Allah kalau kita kembalinya ke situ melihat suri toladan dalam menuntut ilmu dan mengajar kita akan baik-baik saja. Jadi ini adalah sekarang ini kita aktif belajar, ya, tetapi bentuk belajarnya yang berbeda. Nah inilah yang kita temui di kurikulum Merdeka Belajar, kan begitu ya. Nah di dalam struktur kurikulum Merdeka ini ada dua, yaitu pembelajaran intra, yaitu terjadinya adalah di kelas. Kalau sekarang apa? Proyek penguatan, yaitu sekarang ini saat ini kita sedang melakukan. Anda itu timnya untuk apa? Untuk membimbing Anda. Jadi Anda itu di situ mengeksplorasi kemampuan Anda. Di praktik-praktik itu Anda mampu apa? Karena siapa tahu di antara kalian ini adalah nanti yang memiliki ya di hatinya itu makanya bilang Ustadz Nasir yang diberikan Allah di hatinya adalah juru kampanye menjadi apa? Menjadi ilmu agama yang kuat, iman yang kuat. Saya jamin mungkin kita bisa menjamin banyak. Anda menjadi lurah yang dari pondok. Saya jamin pasti hari-hari besar di daerah kita semakin meriah. Ya. Nah, disitulah menunjukkan apa? Anak pondok sekarang sangat. Berikutnya, yaitu acara inti, yakni pemaparan materi yang akan dipandu oleh Bapak Asabirin SE selaku moderator. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita persilahkan kepada moderator untuk memandu acara ini. Talkshow Suara Demokrasi. Kepada Bapak Asabirin SE dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari semangat. Kalau saya bilang Talkshow Suara Demokrasi, kalian sautinnya demokrasi untuk Indonesia. Bisa? Talkshow Suara Demokrasi. Demokrasi untuk Indonesia. Tepuk tangan dong untuk kalian semua. Oke, anak-anak siswa dan siswa SMA Islam Ulumuddin, sebelum kita dengarkan materi tentang Suara Demokrasi akan dibawakan oleh Bapak Haji Ilmi SPD, izinkan saya sedikit untuk memberitahu kalian biodata beliau ya, sebagai referensi kita dan sebagai pengalaman juga untuk kita semua ya. Nama beliau adalah Haji Ilmi SPD. Tepat dan tanggal lahir beliau Samboja 1 Februari 1963. Jejak pendidikan beliau alumni SD Sekolah Dasar Negeri nomor 70 Handil Baru Darat, sekarang udah berubah menjadi SDN 014. Ada alumni SD 014 di sini? Angkat tangan dong SD 014. Oke, ada ya. 1, 2, 3. Oke. Beliau juga sekolah di SMP Negeri 1 Samboja. Mana SMP Negeri 1 Samboja? Oh, ada 1 ya tapi. Lalu beliau melanjutkan pendidikannya di Sekolah Pendidikan Guru Samarinda. Selanjutnya D3 Biologi di Tridharma Balikpapan.
dan S1 jurusan Biologi Tridharma Balikpapan. Jabatan yang pernah diduduki beliau: 1. Kepala Sekolah SDN 029 Sungai Raden, Kepala Sekolah SDN 014 Handil Baru Darat, Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Handil Baru, Pengawas Sekolah TK dan SD, Kepala Bagian TU Dinas Pendidikan Samboja tahun 2018 sampai 2019, dan yang terakhir beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Samboja tahun 2019 hingga 2021. Tepuk tangan dong untuk beliau. Nah, ada satu lagi nih yang harus kita tahu, yang harus kalian tahu. Beliau merupakan salah satu tokoh perintis pertama Sekolah Ulumuddin pada awal berdirinya Ulumuddin yang masih hidup bersama Abuya Kiai Haji Saifuddin Marzuki SEMPD dan Haji Sabri SPD. Mudah-mudahan beliau semua diberi kesehatan dan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Pak Haji Ilmi SPD. Nah, nanti setelah ini beliau akan memberikan materi tentang suara demokrasi. Setelah itu ada sesi tanya jawab. Ya, jadi sekalian tolong didengarkan dengan baik, disimak dan dicatat. Mana poin-poin yang sangat penting dicatat dengan baik. Setelah itu jika ada yang belum kalian pahami, kalian boleh tanyakan langsung ketika nanti di sesi tanya jawab. Oke? Baiklah, selanjutnya kita akan dengarkan materi suara demokrasi oleh Pak Haji Ilmi SPD. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini panjang umur. Kembali lagi berhadapan dengan siswa yang cantik-cantik dan gagah-gagah. Amin. Pada hari ini dengan mengucapkan syukur dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah Muhammad, bimbingan kita, membimbing kita sampai akhir zaman, sampai dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Siswa sekalian, para pembimbing dan para anak tadi moderator yang berikan kesempatan di dalam rangka ini, mungkin sekedar kita bincang-bincang, berkonsultasi atau berdialog tentang demokrasi. Saya kembali merefresh bahwa tahun 1984 pertama kali jadi guru bujangan bersama Abuya Haji Saifuddin. Pak Ilmi, kita buka sekolah yuk. Kalau apa Ji? Belum haji dia masih BA dari Arab Saudi, sekolah namanya MTS, sekolah madrasah. Orang Handil enggak tahu namanya itu sekolah, berijazah enggak. Jadi setelah saya pelajari, ya sudah kita nekat 8 orang guru membokala di situ sambil sekolah di kandang kambing, karena malam kambing yang masuk di sekolahan itu di muka kubur, di muka sana. Jadi setelah buka itu 12 orang murid, ini berkah rupanya, tidak ada nukar baju jadi dinano murid-murid ditukarkan oleh beliau kain satu gulungan, dibagi baju itu terhadap siswa kita. Ini sedihnya pada di zaman itu ya, kalau merefresh itu saya teringat itu netes air mata. Kenapa? Karena saat ini begitu saya ke Jakarta Selatan bersama perusahaan ini, merubah saya diutus untuk kunjungan ke Jakarta Selatan dan ke Lembang, Jawa Barat. Saya ditelepon, Pak, Pian di mana? Saya ada Jakarta Selatan. Saya murid Bapak. Murid di mana? Ulumuddin. Saya penulis buku yang sudah memprediksi 33 jilid buku karangan saya dengan sajaknya. Siapa? Hasan As'afahani, pimpinan redaksi. Saya ada masih di Trans TV, Pak. Wah, saya ditemukan. Begitu saya dibawa ke sebuah ruangan, kami bersama Bapak Camat sama Haji Burhan, kepala SMU 1, sudah makanan penuh meja. Saya ditemui oleh seorang siswa. Alhamdulillah, berarti ini jadi orang besar di Jakarta. Coba pulang ke Handil,
kita latih siswa kita jadi seorang pengarang yang hebat-hebat. Ternyata orang Samboja, orang Kutai Kartanegara ini pintar-pintar juga, tidak kalah dengan orang Jakarta sana. Karena makan ikan juga. Saya waktu itu masih posisi dengan kepala dinas. Karena kita ini pintar, asal diolah. Asal mau. Karena saya itu kan sekolah pada tahun 76 itu kada bersandar, kada bersepatu bisa beli dengan bapak itu karena anaknya banyak. Saya kaki ayam sampai di sekolah itu didirikan guru kaki sebelah lagi terlambat karena bawa keropok sambil jualan. Adik sudah 7 orang anak. Nah di sini saya cerita sedikit tentang hal hidup ya supaya semangat Anda dan di dalam sekolah ini emang perjuangannya panjang. Tidak menjadi seorang gubernur dan presiden kalau kita tidak mau berjuang. Nah, inilah yang saya tanamkan pada itu dengan berkat Allah memberi bimbingan dan kita dengan taat dengan agama. Pada waktu guru-guru ngaji itu pesan, nak kamu jadi orang, Intan nanti jadi guru. Maka itu saya berangkat ke Samarinda tahun 79 itu bawa 2 karung beras dengan kelapa, naik kapal lagi, tidak ada jalan, itu naik kapal. Seharian baru tembus Samarinda daftar jadi pendidikan guru. Tahun 81 Gubernur Eri Suparjan perintah lagi, Pak, kamu pulang jadi guru sana karena kamu diharapkan oleh negara untuk menjadi guru. Bukalah sekolah SD 29 yang murid pertamanya Pak Usaini itu murid saya yang kelas 1 pada zaman itu. Ada sekarang suaminya Bu Rusnia. Itu murid pertama saya di SD. Muhtadin yang diambil gantung. Dengan keadaan seperti ini saya melihat bahwa kita berharap pesan ini betul-betul pesan moral supaya kamu benar-benar menginginkan apa menuju sebuah cita-cita luhur, nanti akan cita-cita itu akan dapat kamu wujudkan. Terima kasih ya, ini pesan ada. Sekarang berbicara untuk ngajar di sini, saya sudah memegang kewarganegaraan sejak tahun berapa ya, tahun 90-an sampai tahun 2000. Saya tidak bisa lagi karena dilantik jadi pengawas sekolah. Saya harus membimbing 1.600 guru Samboja. Itu berkeliling tiap hari untuk melihat dia ngajar, gimana potensi ngajarnya, bagaimana dia menghadapi siswa, belum SMP-nya dan SD-nya, keliling tiap hari dan berada di lapangan. Tahun 2000 saya dilantik lagi oleh Bupati Kartanegara Bu Rita Widiasari menjadi seorang kepala dinas dan pengawas sekolah. Pada akhirnya saya meninggalkan Ulumuddin, tetapi hati saya masih berbagi dengan Ulumuddin. Kemarin Pak Ahmad datang, Abu ya isikan ya literasi Pancasila. Siap Pak Haji? Kalau sudah Ulumuddin yang bicara saya tidak bisa apa. Jasanya luar biasa karena di sini separuh badan saya itu ada di sini. Karena waktu itu saya teringat menyekolahkan anak ke Balikpapan, luar biasa mencari pondok pesantren saya. Jadi anak saya pertama itu lulusan Asyifa Anuriansa dan sekarang sarjana esos. Kedua yang menamainya adalah Rahmatunisa adalah Abuya, sekarang sudah kerja di rumah sakit, dia lulusan apoteker Bandung dan sekarang bersama kerja sudah di bagian apoteknya Samboja di Aji Batara Agung. Alhamdulillah. Yang ketiga Misbahul Khair, orang manggil di sini ada di Dalwah masih, dan terakhir Nabil masih ada di sini yang siap akan berangkat ke Dalwah. Nah, cita-cita saya, anak saya tidak ada yang tidak ada di pondok. Nah, sekarang bicara, kita mulai bermasuk demokrasi. Demokrasi ini kita mengingat pembicaraan Anies Baswedan bahwa membentuk manusia Indonesia yang hebat itu adalah berkarakter. Berkarakter. Tapi karakter itu dibagi dua. Jadi karakter itu dibagi dua. Karakter emosionalnya dan karakter inteligensinya dan karakter sosialnya. Jadi bagi tiga tadi karakter. Jadi karakter itu kita tidak ingin nanti orang yang berkarakter itu orangnya cerdas, inteligensinya, otak kanannya pintar, tetapi curas. Banyak maling yang berdasi ya. Sekarang jenderal nembak bawahannya itu sudah karakter yang hancur negeri ini.
nggak takut membunuh. Tadi saya dapat informasi baru, otaknya dimasukkan ke dalam perut. Itu ajudannya. Bayangkan, lebih dari binatang karena tidak berkarakter agama. Ini karakter ya, karakter moral. Jadi inteligensinya pintar, tetapi karakter emosionalnya. Ada orang yang pintar tapi dia tidak bisa mengaplikasikan hidupnya di masyarakatnya. Artinya insinyur, profesor tapi nganggur ya. Hanya kita. Anda sekolahnya S1 tapi jadi guru kada bisa. Jadi apa kada bisa? Makan ke mama masih ada. Ini sarjana. Sekarang ini tidak boleh kayak gitu. Itu namanya karakter emosional untuk merubah hidup. Karena hidup tidak akan berubah tanpa kita yang merubahnya. Itu janji Allah. Kalau kamu kada mau sekolah, karena kamu berusaha belajar, tidak akan berubah. Jadi jangan nanti bapak nelayan, aku jadi nelayan lagi. Jangan. Jadi orang yang itu karakter emosional. Tetapi ada karakter moralnya, itu harus hidup juga. Begitu kita berdasi apa kerja di bank, pimpinan bank. As-salatu khairun minan naum. Bangun dia sholat. Waktu dia kerja sudah meeting apa segalanya, dia punya gaji yang mahal. Ayo sholat. Dia letakkan pennya, dia letakkan tamunya, maaf saya sholat dulu ya. Nah ini karakter moralnya. Indonesia akan hebat kalau ada karakter ini. Nah sekarang kita bicara tentang demokrasi. Demokrasi itu singkatan bahasa Yunani ya. Bahasa Yunani demos dan krotos. Demos dan krotos. Demos itu artinya kekuasaan, krotos itu rakyat. Jadi itu asal katanya demokrasi. Demos dan krotos, bahasanya Yunani. Jadi demokrasi itu pengertiannya adalah kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Maka kata Pak Sabirin, berarti kita tadi Pak Ahmad, kalau jadi pemimpin jadi apa nanti, ingat yang berkuasa tuh rakyat loh. Kamu jadi presiden 5 tahun aja, kalau kami tidak pilih lagi, awet kamu jadi presiden. Itu ya, berarti kekuasaan di tangan rakyat. Maka baik-baik jangan rakyat, jangan sombong, jangan sedikit marah, layani. Assalamualaikum kata rakyat. Waalaikumsalam, ada apa Pak? Kami lapar. Kami oh, kenapa kamu lapar? Ingat kita sejarahnya Sayyidina Umar, malam berjalan sebagai pemimpin negara. Amirul Mukminin itu malam berjalan. Kalau rakyatnya ini ada yang susah, ada apa yang mengelilingi kampung. Kalau lurah di sini, RT di sini kayak itu hebat banget, ngelilingi kampung ya. Jadi rakyat itu didengarkan hatinya, didengarkan keluhannya. Dia datang sebulan sekali enggak? Kayak apa anak memimpin? Jadi pemimpinnya amanah itu kan sulit ya. Kalau melihat di susah. Saya ini sedikit melenceng waktu keputusan Amirul Mukminin Amr bin As, gubernur Mesir pada zaman itu, kata beliau, orang Yahudi, ini kebunmu ini kami tebas ini. Kenapa? Ini karena pembangunan masjid, lokasi perluasan masjid. Jadi orang Yahudi tadi, ini orang kadang jual, gubernur. Kata ini untuk pembangunan masjid, kita mau tidak mau jual kami. Tetap menolak, beliau tetap mengeras. Maka itu beliau mengambil siapa lagi atasan dari gubernur, presidennya, rajanya, khalifah. Tapi orangnya ada di Bani Madinah, dia bernama Khalifah atau Sayyidina Umar.